Kita tahu bahwa kenaikan angka kasus COVID-19 mendorong pemerintah untuk bertindak lebih serius lagi dan menerapkan PPKM darurat. Langkah ini sangat penting untuk mengatasi persoalan sesegera mungkin. Dalam hal ini adalah memutus mata rantai lebih cepat lagi penularan COVID-19. Namun apakah langkah berkesinambungan agar kehidupan kita kembali normal? Semua listener dan juga sahabat yang bergabung pagi hari ini, Populi Center dan Smart FM Network mengajak Anda untuk kita berdiskusi bersama-sama dalam perspektif Indonesia dengan topik PPKM darurat dan pemulihan berkesinambungan. Bersama dengan kita semuanya akan berbincang, ada 4 narasumber kita yang akan memberikan catatan-catatan penting mengenai PPKM darurat dan pemulihan berkesinambungan ini. Ada Dr. Riris Andono Ahmad, MD, MPH, PhD. Beliau adalah Director Center for Tropical Medicine UGM, ahli epidemiolog UGM. Selamat pagi, Dr. Riris. Selamat pagi, Mbak. Apa kabar? Apa kabar? Sehat? Di Jakarta sudah mulai diberlakukan. Bagaimana dengan di Pak Riris ini ada di mana? Di Jogja atau di Jakarta? Di Jogja. Di Jogja. Di Jogja juga sudah diberlakukan ya? Sudah. Ya. Kemudian kita menyapa ada Pak Beni Sutrisno, beliau adalah Ketua Bidang Perdagangan Apindo. Selamat pagi Pak Beni. Pak Beni masih di... Selamat pagi Mbak, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Ya. Kemudian ada Dr. Phil Panji Anugrah Permana MSI, beliau adalah pengamat politik. Bisa dengar Mbak? Bisa dengar Pak Beni? Bisa dengar. Oke. Kemudian kita menyapa ada Dr. Phil Panji Anugrah Permana MSI, pengamat politik UI. Selamat pagi Pak Panji. Selamat pagi Mbak Ola. Mudah-mudahan sehat semua. Pak Beni, sehat semua. Apa kabar? Baik. Sekarang kita kalau dengar kabar atau nanya kabar, benar-benar sehat itu yang penting banget ya. Jawabannya masih sehat biasanya, Mbak. Dan kemudian ada Mbak Nurul Fatin Afifah, SIP, peneliti Populi Center. Selamat pagi Mbak Nurul. Selamat pagi Mbak Ola. Sehat juga ya Mbak Nurul ya. Ya, sehat. Pak Beni. Baik, Mbak Nurul. Oke, kita tahu bahwa keputusan pemerintah untuk memberlakukan PPKM darurat ya bagi sejumlah pihak masyarakat ini di bawah juga banyak yang menyayangkan, tapi juga ada bahkan yang meminta harusnya sih lockdown ya, jangan PPKM darurat gitu. Ada yang seperti itu juga. Kita mau minta pandangan pertama dulu dari Dr. Riris ya mengenai situasi ini. Kalau menurut Dr. Riris, apakah keputusan ini sebenarnya sudah tepat ya dalam rangka itu tadi memutus secara cepat ya penularan COVID-19 supaya tidak lagi penyebarannya lebih masif lagi, lebih cepat dari sebelumnya. Silakan Dr. Riris. Ya, sebenarnya situasi saat ini adalah situasi di mana kita sedang saling berlomba kemampuan kita untuk mendeteksi kasus dengan kecepatan penularan. Nah, kecepatan penularan saat ini jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan kita untuk mendeteksi kasus dan kemudian mengisolasi. Jadi, ketika itu sudah tidak bisa kita kejar lagi, maka kita bisa lihat penaikannya sangat luar biasa tinggi kan. Nah, satu-satunya cara yang bisa punya efek cepat untuk bisa menghentikan penularan ya menghentikan mobilitas, karena virus itu kan tidak bisa bergerak. Yang membuat virus bersirkulasi itu kan mobilitas manusia. Dan ketika paparannya sudah sangat besar, itu protokol kesehatan saja tidak cukup. Karena virusnya itu bekerja 24 jam, 24/7. Sementara kita prokes kan ya hanya pada saat-saat tertentu saja toh. Nah, ini yang menyebabkan ada kalanya di saat kita sudah tidak mampu mengejar kecepatan penularan, kita harus menghentikan mobilitas. Jadi itu isu yang ada saat ini. Kalau kita bisa menghentikan mobilitas penduduk cukup besar dan cukup lama,
maka kemudian si virus itu tidak akan atau kesulitan untuk mencari orang-orang yang masih rentan, belum punya kekebalan untuk ditulari. Pada akhirnya dia akan selesai sakitnya tanpa mampu menulari yang lain. Nah, upaya restriksi mobilitas PPKM itu tujuannya untuk itu. Baik, Dokter Iris, sebenarnya orang kan ini bertanya-tanya ya, orang awam, sebenarnya faktor yang membuat ledakan gitu ya terjadi ini sebenarnya apa sih gitu? Apakah benar virus Delta itu salah satunya, atau sebenarnya yang paling utama interaksi sosialnya yang benar-benar sangat terbuka dan kita longgar sekali dengan prokes? Silakan. Baik, prinsipnya kita tertular itu kalau kita mengizinkan virusnya masuk ke dalam saluran napas kita. Itu prinsipnya ya, yang utama. Biar virus Delta sekalipun kalau dia tidak sampai masuk ke saluran napas kita, kita tidak akan tertular. Nah, yang menyebabkan kita bisa menyebabkan virus masuk kan pertama adalah kita tidak melakukan protokol kesehatan. Kemudian mobilitasnya tinggi. Nah, kenapa virus Delta itu menjadi semacam game changer bagi penularan? Karena ada beberapa hal. Yang pertama, kemampuan dia untuk mereplikasinya itu jauh lebih tinggi dibandingkan varian sebelumnya. Jadi mereka yang masuk ke dalam tubuh replikasinya jauh lebih banyak, menimbulkan jumlah virus yang lebih banyak. Yang kedua itu ikatan antara kalau kita sudah tahu sekarang untuk bisa masuk ke dalam sel itu kan ada ikatan antara protein S di ujung di spike-nya itu dengan reseptor ACE2. Nah, ikatan antara varian Delta dengan reseptor ACE2 itu jauh lebih kuat. Akibatnya apa? Hanya butuh dosis yang lebih kecil untuk virus bisa menginfeksi. Jadi virusnya lebih banyak, sekarang butuh dosis virus yang lebih kecil untuk terinfeksi, ditambah lagi dengan protokol yang longgar, mobilitas yang tinggi. Jadi kombinasi itu secara teknis yang menyebabkan peningkatan kasus yang luar biasa. Jadi bukan faktor tunggal ya, ini faktornya sudah... Tidak akan pernah ada faktor tunggal, Pak. Ya. Nah, Dokter Iris, saya suka mendengar gitu ya, banyak orang mengatakan gini, virus Delta ini kan datangnya dari India, ya salahnya pemerintah sih, kenapa gitu ya membuka celah, membuka jalur, ada orang-orang dari India datang ke Indonesia sehingga kemudian terjadi penularan yang demikian cepat begitu. Nah, ini bagaimana menjawab atau menjelaskan pandangan-pandangan seperti ini nih? Sementara virus Delta ini juga menyebar loh di berbagai negara ya, jadi bukan hanya di Indonesia kan, begitu. Ya. Sebenarnya begini, kita tidak tahu virus Delta itu asli dari mana. Cuman dia ditemukan pertama kali di India. Itu yang membedakan. Sama seperti dulu kita mengenal flu Spanyol, itu sebenarnya asalnya bukan dari Spanyol, lebih karena pada waktu itu surat kabar yang bisa mengabarkan tentang flu itu Spanyol, karena yang lain ada sensor ketika Perang Dunia Pertama. Jadi sering ada mispersepsi terhadap penamaan dan juga menyebabkan stigma. Jadi kita nggak tahu sebenarnya itu ada di mana, cuman ditemukan pertama kali di India. Itu yang pertama. Yang kedua memang secara umum memang kita tidak bisa menutup secara total batas negara untuk apapun, karena kita masih butuh untuk logistik, untuk berbagai macam hal yang lain. Meskipun kita mengurangi jumlah orang yang bisa keluar masuk situ, jadi celah untuk masuk itu masih tetap ada, apapun yang kita lakukan. Nah, itu yang menyebabkan virus Delta itu masih tetap bersirkulasi dan menjadi dominan varian di seluruh negara saat ini. Kalau dilihat flashback sedikit sebelum kita break iklan ya, Pak Riris, kalau dibandingkan dengan periode Mei, Juni, Juli di tahun 2020, kecepatannya apakah memang yang sekarang ini nih jauh lebih cepat lagi proses penularannya? Ada situasi yang berbeda pada saat itu. Pada saat awal pandemi sebenarnya kan virus masih bersirkulasi secara terbatas pada mereka yang saat itu orang-orang yang sering bepergian, frequent flyers, dan itu adalah kelas sosial menengah
menengah ke atas. Sehingga kasus-kasus di masyarakat bawah masih sangat jarang. Nah, masyarakat atas kan interaksi sosialnya sangat selektif ya, sehingga memang penularannya menjadi sedikit. Tapi begitu ada lebaran, ada interaksi sosial yang multi kelas, kemudian lebih cair, maka virusnya itu mulai merembes ke kelas sosial yang lebih bawah. Nah, kelas sosial yang lebih bawah ini yang menyebabkan multifikasi virus menjadi lebih cepat, karena interaksi sosial maupun kemudian kepadatan penduduknya itu menyebabkan dia lebih mudah menular. Nah, ini yang berbeda saat ini. Sekarang penularan itu tidak hanya pada lapisan kelas atas saja, tetapi sudah di seluruh lapisan kelas, dan di masyarakat perkotaan, masyarakat yang sangat densitas penduduknya tinggi, tidak bisa kalau kelas atas kan bisa pergi pakai mobil sendiri dan sebagainya, kita harus selalu interaksi yang sangat dekat. Kecepatan penularannya itu menjadi lebih cepat, apalagi ditambah dengan varian Delta tadi. Ya. Jadi sebenarnya faktor utama adalah mobilitas yang tinggi. Jadi kita mengizinkan gitu ya, Dr. Riris ya, mobilitas ini interaksi yang kuat, sehingga virusnya juga merasa senang ya, dapat tumpangannya lebih cepat. Kira-kira gambarnya ya. Betul. Setelah ini kita akan berbincang juga dengan Pak Panji, Pak Beni. Ini bagaimana dari sisi politisnya sih ketika pemerintah akhirnya mengambil keputusan yang rasanya ini berat ya, karena masyarakat juga benar-benar dibatasi, ada surat, ada tindakan tegas dan sebagainya. Menurut Pak Panji ini sudah ekologis nggak keputusannya gitu ya kalau dari sisi politisnya begitu, walaupun ini nggak menyenangkan semua orang. Kita bahas nanti di sesi berikutnya ya, Smart Listener. Kami mengundang Anda bisa kasih komentar terhadap pelaksanaan PPKM darurat di berbagai tempat, terutama zona-zona merah. Anda bisa kasih komentarnya ke WhatsApp kami ke 0812 11 12 959 atau juga live chat di YouTube karena kami sedang live di sana. Kami jeda sesaat, tetap bersama kami di Perspektif Indonesia. Selamat pagi untuk Anda yang ada di Makassar, Manado, Banjarmasin, Balikpapan, kemudian Anda yang ada di Palembang, Pekanbaru, dan juga Medan, kemudian Anda yang ada di Yogyakarta, Surabaya, Jakarta, ya, kemudian Tangerang, Bekasi, Bogor, dan kota-kota di sekitarnya. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Anda juga yang menyimak kami, mendengarkan kami di luar negeri seperti di Hong Kong. Terima kasih sudah dikonfirmasi Anda mendengarkan kami dengan cukup jernih, ya, dengan Anda melalui internet di sana. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyaksikan kami di YouTube channel Smart FM. Kami mengajak Anda juga ikut berdiskusi, memberikan catatan, pandangan Anda ya terkait topik yang sedang kami bahas, yaitu PPKM darurat dan pemulihan berkesinambungan. Sebelum kita ke Pak Beni ya dan juga Mbak Nurul, saya izin ke Mas Panji dulu, ke Pak Panji sebentar ya. Bagaimana pandangan Bapak? Di bawah ini masyarakat banyak yang mempertanyakan, enak ya bikin peraturan PPKM darurat. Nah, pejabatnya aja nggak ditindak. Ada yang bikin acara begini dan begitu. Bagaimana pandangannya Pak Panji? Ya, terima kasih Mbak Ola. Mohon izin Pak Beni, Mas Riris, ya, memberikan pandangan dalam aspek sosial politik mungkin ya. Menurut saya mungkin kalau tadi dibilang kebijakannya bagaimana ya, tentu sebuah kebijakan itu tidak mungkin bisa memuaskan semuanya. Kebijakan publik itu selalu akan punya dimensi memuaskan dan tidak memuaskan tentunya. Akan ada dampak dari sebuah kebijakan itu baik secara sosial, ekonomi, kemudian politik dan lain sebagainya. Saya kira pemerintah sudah mencoba mempertimbangkan aspek-aspek ini tentunya dengan kebijakan PPKM darurat ini. Artinya tentu kita tidak bisa memungkiri ya dampak dari kebijakan ini, ada kemungkinan PHK di depan mata para pekerja di misalnya di mal-mal dan lain sebagainya. Tentu itu sesuatu fenomena yang akan membuat kita miris. Mudah-mudahan sih tidak terjadi ya. Dan kemudian juga dampak-dampak sosial lainnya. Tapi mungkin pemerintah memikirkan hal yang jauh lebih penting dalam kondisi urgensi krisis. Ini yang kemudian harus diambil. Jadi kebijakan ini yang kemudian mau nggak mau harus diambil. Karena kan saran para epidemiolog juga beberapa waktu yang lalu ketika outbreak yang gelombang kedua ini dimulai, sudah menyarankan bahkan lebih ekstrim lagi lockdown dan lain sebagainya ya. Saya kira
itu yang pertama ingin saya highlight. Tetapi ke depan saya kira kebijakan yang diambil ini bagaimanapun efektivitasnya jangan sampai gini loh. Kita sudah mengeluarkan kebijakan yang punya dampak luar biasa besar, tetapi kemudian efektivitasnya harus dihitung juga di lapangan seperti apa. Saya kira Pak Presiden sudah mewanti-wanti soal efektivitas pengawasan ya, pelaksanaannya di lapangan seperti apa. Dan ini menjadi tugas kita bersama sebetulnya menurut saya ya, baik itu aparatur pemerintah, kemudian juga aparatur kepolisian terutama di sini dengan Tentara Nasional Indonesia yang ikut juga terlibat secara aktif, dan saya kira yang tidak kalah penting komunitas ya di level masyarakat juga untuk terus memberikan pengawasan, karena kalau nggak salah di instruksi Mendagri kan misalnya contoh yang paling konkret bagaimana tracking ini bisa dilakukan di 15 kontak erat misalnya, itu kan nggak gampang gitu ya, bagaimana siapa yang akan melakukan dan lain sebagainya. Itu persoalan yang menurut saya by di atas kertas memang tercantum itu, tetapi pelaksanaan di lapangannya bagaimana, ini yang harus diantisipasi menurut saya. Karena bagaimanapun belajar dari India relatifly sukses di dalam menangani ini, karena saya bukan epidemiolog ya, mungkin nanti Mas Riris bisa mengoreksi kalau saya salah. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh mereka kan, vaksinasi diimbangi dengan tracking, diimbangi dengan kebijakan-kebijakan pembatasan sosial juga, karena bagaimanapun lagi-lagi persoalan persoalan pandemi ini bukan hanya persoalan life science, tapi social science, perilaku manusia, human behavior yang bersifat kolektif gitu, yang susah sekali dikendalikan. Nah makanya di sini aspek sosial ini menjadi penting. Itu yang pertama, pengawasan. Soal yang kedua, soal yang menyangkut pada akhirnya juga dengan efektivitas kebijakan ini akan kita lihat legitimasi pemerintah itu bagaimana. Itu akan menghadapkan dua aspek saya kira ya. Legitimasi ini berhadapan dengan apakah efektif penegakan hukum atau misalnya muncul kesadaran kolektif di masyarakat untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh pemerintah dan diinginkan oleh kita semua gitu ya. Nah ini yang menurut saya juga lagi-lagi keterlibatan dari semua pihak diperlukan ya. Kadang-kadang dalam politik ini kan jeleknya gitu, kalau belum puas dengan soal pilpres dikait-kaitkan segala macam, banyak hoax dan lain sebagainya. Akhirnya kita ruwet sendiri gitu kan menangani ini, ketika kita bilang ini harus dilakukan, tetapi ya tadi sentimen-sentimen politik masih membekas sehingga penanganan ini menjadi jauh lebih complicated. Dan soal-soal politik ini menurut saya juga memberikan pengaruh juga ya Pak pada akhirnya terhadap efektivitas kebijakan. Yang ketiga Mbak Ola, yang terakhir saya kira soal efektivitas relasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kita tahu rejim desentralisasi kita di Indonesia itu kan ada dua aspek penting yang kadang-kadang saling bertabrakan. Ada yang namanya otoritas sejajar antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Artinya pemerintah daerah juga punya legitimasi politik, dipilih publik dan lain sebagainya. Kadang-kadang nggak klop dengan keinginan pemerintah pusat. Nah ini yang harus kemudian diselesaikan persoalan ini, karena bagaimanapun kita menemukan misalnya sumber daya pemerintah daerah itu kan asimetrik, nggak sama. Di DKI mungkin dengan sumber daya yang besar, pemerintah daerahnya bisa lebih leluasa. Di banyak sekali pemerintah daerah yang sumber dayanya terbatas, ini harus betul-betul mendapatkan perhatian, dan terutama sih menurut saya kohesivitas dan soliditas antara pemerintah pusat dan daerah ini, karena bagaimanapun kan lagi-lagi ketika Pak Luhut ditunjuk misalnya sebagai komandan ya pelaksanaan PPKM Mikro ini, tentu pemerintah daerah ini peranannya menjadi sangat penting ya, bagaimana menerjemahkan ini semua di lapangan. Itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Ya, sedikit sebelum kita ke Pak Beni ya, Pak Panji, ini masyarakat kemudian banyak dia di tataran masyarakat tuh membanding-bandingkan. Itu lihat dong Singapura, ya kan tuh, lihat tuh Hongaria gitu ya. Itu kita, saya pribadi nonton pertandingan bolanya sangat ngiri ya. Mereka tuh lepas masker semuanya gitu. Tetapi kemudian tadi ada yang penting disampaikan oleh Pak Panji. Di pertama itu pengawasan perilaku. Apakah benar ya masyarakat Indonesia ini cenderung lebih sulit diatur, diarahkan ya? Kalau kita lihat perbandingannya atau kita bandingkan dari sisi perilaku ya, masyarakat yang ada di luar, kita ambil contoh yang paling dekat sekali, Hongaria.
ya itu boleh dibilang masyarakatnya patuh, tidak ada perlawanan dalam hal soal vaksin dan sebagainya, sehingga herd immunity-nya sangat cepat sekali bisa dilaksanakan. Bagaimana pandangannya Pak Panji? Ya, mungkin kalau soal perilaku kita bisa muncul pandangan yang beragam ya. Artinya perilaku kolektif itu saya kira di Amerika, di Eropa pun banyak yang ngeyel juga ya. Kita tahu di Prancis pernah juga ya, sama seperti misalnya di India dan tetapi mungkin pada to some extent ya, pada aspek-aspek tertentu mereka lebih dimudahkan karena misalnya variabel-variabel jumlah penduduk, variabel-variabel tingkat pendidikan, macam-macam lah variabel yang bisa mempengaruhi kemudian negara-negara itu bisa lebih mudah dealing dengan itu. Tapi satu hal yang ingin saya soroti, mohon koreksi Mas Riris kalau saya salah ya, saya kira ada semacam kegampangan di awal, ketika di awal-awal Januari itu kita mau program vaksinasi besar-besaran. Memang kan problem kita yang pertama itu adalah soal keterbatasan vaksin ya. Kita tahu ada persoalan ketika India menghadapi outbreak kedua, mereka nggak bisa kasih bantuan juga ke kita dan lain sebagainya. Tetapi problemnya adalah mungkin strategi vaksinasi di kita itu berbeda kan dengan sekarang yang kemudian ketika pemerintah genjot bisa sampai 1,3 per hari kan, luar biasa. Nah artinya vaksinasi yang sudah dilakukan di awal itu mungkin ada hambatan ketika mungkin orangnya mau divaksin gitu loh. Tetapi akses untuk divaksin itu yang kemudian mereka tidak sulit. Mudah ya. Nah, sementara kita tahu waktu di Amerika mereka bahkan bisa divaksin dengan bebas di Walmart gitu ya, di Walmart kemudian bahkan dikasih uang buat belanja $5 gitu kan. Nah ini kan sesuatu yang insentif-insentif seperti ini bahkan nah kita kan mungkin nggak sampai ke sana ya dengan keterbatasan anggaran dan lain sebagainya, tapi at least apapun yang sudah dilakukan pemerintah sekarang saya kira kita harus mengapresiasi, mulai memikirkan untuk bagaimana meningkatkan soal vaksinasi, karena bagaimanapun saya ingat salah satu hitungan seorang epidemiolog ya, dengan efikasi Sinovac yang kita pakai sekarang sekitaran 60%-an sekian, artinya kan kita mungkin herd immunity itu nggak di 70%, mungkin lebih dari itu kan, artinya dengan 85%-an itu yang harus kita kejar. Nah angka ini yang nggak gampang menurut saya ya, tanpa strategi yang tadi masif, dan saya kira pemerintah sudah menyadari ini dengan terbukti sekarang pemerintah, kepolisian, swasta ikut terlibat di dalam proses vaksinasi sampai ke tataran terbawah ya. Saya kira jadi itu Mbak Ola mungkin pendapat saya ya. Kalau dari perilaku kolektif sih saya kira memang betul masyarakat kita banyak yang ngeyel. Saya setuju itu. Sulit sekali diatur. Ini yang bikin kemudian pemerintah itu sulit. Kita seringlah dengerin di medsos, di segala macam ya, resistensi untuk melakukan ini. Tapi itu memang jadi tantangan buat kita ke depan di dalam konteks bagaimana PPKM darurat ini bisa lebih efektif gitu loh. Oke, aksesibilitas ya, ini juga mempengaruhi. Kalau menurut Pak Panji perlu nggak sih kayak diberlakukan kayak di Rusia gitu ya, benar-benar disamperin, dikejar, kalau nggak mau divaksin tembak mati nih gitu. Nanti pembela HAM pada marah juga. Ya, iya juga, iya. Nah ini kan repotnya begitu ya, dalam negara demokratis tuh problem-problem seperti itu juga dimensinya banyak ya. Ya, negara tuh juga harus mempertimbangkan. Saya kira sih kalau menurut saya bukan tindakan yang melanggar HAM ya, tetapi yang lebih tegas saya kira perlu dilakukan, tapi juga mungkin strategi-strategi yang jauh lebih inovatif ya, mendekatkan kemudian pelayanan itu lebih mudah diakses, lebih mudah dijangkau, mungkin itu bisa membantu ya saya kira ke depan. Oke, selepas ini saya mau memberikan kesempatan kepada Pak Beni untuk banyak sekali memberikan catatan, karena ini juga ada komentar ya dari Pak Firman yang bergabung bersama kita dari Balikpapan gitu. Apakah kalau diberlakukan PPKM darurat ini nggak membuat ini jalur perdagangan jadi semakin susah loh ya, karena ditahan-tahan seperti itu. Pak Beni nanti akan memberikan pandangan banyak, tapi sebelum ke Pak Beni, karena waktunya singkat, saya mau ke Mbak Nurul saja dulu sebentar ya, supaya nanti penjelasannya Pak Beni bisa sangat luas sekali. Mbak Nurul, bagaimana dengan catatannya Mbak Nurul ya mengenai kalau kita lihat sebenarnya ini pemerintah sudah menyiapkan gitu kan, dengan diberlakukannya PPKM darurat ini ada 7 hal yang nanti akan mendapatkan bantuan, mulai dari bansos tunai, BLT, kartu prakerja, sembako dan sebagainya.
ini kira-kira dipahami, ditangkap dengan baik nggak sih oleh masyarakat di bawah dari catatan yang Mbak Nurul, survei yang dilakukan? Silakan Mbak Nurul. Ya, terima kasih Mbak Ola untuk kesempatannya. Suara saya terdengar ya? Terdengar, silakan. Jadi saat ini kan pemerintah sedang mengeluarkan kebijakan PPKM darurat ya di 7 provinsi di Jawa dan Bali. Ya. Seperti itu. Pemerintah sudah menerapkan beberapa kebijakan untuk mengerem angka COVID yang semakin tinggi. Seperti yang tadi sudah Mbak Ola sudah jelaskan gitu, ada beberapa hal yang pemerintah lakukan, yaitu salah satunya dengan memberikan bantuan sosial, kemudian melakukan beberapa kegiatan yang mengatur untuk social distancing, bahkan sekolah kembali lagi menjadi online gitu, ya menjadi daring lagi. Dan sekarang kantor-kantor juga yang sifatnya non esensial itu kan kembali dilakukan WFH 100% seperti itu. Namun kita kembali lagi ya, ketika pemerintah membuat sebuah kebijakan gitu, mau kebijakan apapun mulai dari PSBB, PPKM darurat gitu, kembali lagi pemerintah membutuhkan bantuan dari masyarakat untuk mewujudkan itu gitu. Ini bisa berhasil ketika masyarakat itu bisa bersinergi dengan pemerintah untuk mewujudkan itu. Nah, ketika saya melihat di lingkungan sekitar saya aja gitu ya, kayak kemarin itu hari ini kita mulai PPKM yang darurat ya. Itu mungkin karena kebiasaan masyarakat Indonesia itu terlalu panik ya ketika merespon sesuatu gitu, tidak membaca dengan baik-baik sebenarnya kebijakan tersebut tuh apa yang diatur, apa saja yang dilarang, dan apa saja yang diperbolehkan. Padahal kan pemerintah sudah dengan tegas-tegas memberikan peraturan seperti kayak toko kelontong atau Alfamart, supermarket itu tetap bisa buka sampai jam 8 malam gitu, diperbolehkan setiap harinya. Bahkan apotek pun masih boleh buka sampai 24 jam. Tapi saya melihat di lingkungan sekitar saya, semalam itu benar-benar jalanan sampai rame, orang itu banyak yang belanja gitu. Panik buying. Iya, panik buying seperti itu. Nah, mungkin ini sepertinya mungkin bukan karena masalah kurang edukasi dari pemerintah kalau menurut saya, tapi memang ini masalah pengetahuan aja. Kadang masyarakat itu lebih percaya adanya informasi yang tersebar di media sosial yang belum tentu itu kebenarannya seperti apa, kayak di grup-grup WhatsApp, di grup ibu-ibu seperti itu. Jadi suka ada kata-kata yang cenderung memprovokasi mereka langsung terpancing, lakukan itu tanpa mencari tahu dulu nih apa yang sebenarnya dilarang dan apa yang sebenarnya diperbolehkan oleh pemerintah dalam kebijakan PPKM darurat ini. Apalagi terkait dengan kasus COVID ya yang semakin lama semakin meningkat gitu dengan berbagai macam variasi dan mutasinya yang terbaru. Ini otomatis akan berpengaruh ke kondisi psikologis masyarakat gitu. Jadi intinya sebenarnya kembali lagi perlu ada informasi yang benar-benar mengedukasi masyarakat sampai level di bawah yaitu RT dan RW untuk memberikan setidaknya ketenangan gitu Mbak. Itu kalau dari pandangan saya. Baik, Mbak Nurul nanti kita sambung di sesi berikutnya ya. Ini ada beberapa yang WhatsApp yang masuk yang sudah nggak sabar ingin dengar suaranya Pak Beni ini ya. Mempertanyakan mobilitas ditahan, dibatasin, gimana nih gitu ya dari sisi ekonominya, perdagangannya. Pak Beni, selepas ini kami berikan kesempatan kepada Mbak Beni untuk memberikan catatan dari berbagai sudut. Kita jeda sesaat, Smart Listener, kami masih menantikan juga respon dari Anda. Boleh dikirim ke WhatsApp 0812 11 12 959. Kami sedang mengajak Anda untuk berbincang dalam Perspektif Indonesia. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih Anda yang menyaksikan kami melalui YouTube channel Smart FM. Anda yang saat ini barangkali sedang dalam perjalanan ya mendengarkan kami di mobil. Begitu keluar dari mobil, pastikan Anda mempergunakan masker. Pakai masker, harga mati. Nggak pakai masker, bisa mati gitu kan ya. Jadi tetap benar-benar prokesnya ini harus dijalankan. Seperti apa sih perkiraannya atau gambarannya dampak PPKM darurat ini ya terhadap ekonomi, terhadap bisnis, terhadap jalur-jalur perdagangan dan sebagainya. Apakah benar-benar ini seperti yang dikhawatirkan banyak orang? Ini benar-benar akan memukul banget deh gitu ya. Bahkan sudah santer terdengar
Mall-mall yang tutup ini bisa saja akan mem-PHK karyawan-karyawannya. Kita minta pandangan catatan dari Pak Beni Sutrisno. Silakan Pak Beni. Ya, terima kasih. Selamat pagi Mas Panji, Mas Riris di Jogja, dan tentu moderator kita, Mbak Ola. Saya kira ada yang dikorbankan memang pasti, tapi kan kebijakan ini pilih mana ini, korbankan manusia atau ekonomi. Nah tentu kalau nggak salah Presiden dulu pernah bicara, istilahnya mungkin Mas Panji yang lebih apal, salus populi suprema lex esto. Kalau saya apalnya cuma dagang aja Mas. Jadi PPKM makin ketat ya dagangannya makin nyungsap aja ya. Karena Tanah Abang itu sekarang ditutup. Tentu Tanah Abang itu kan menampung produksi dari industri. Nah, terus industrinya kalau bikin dijualnya kemana, ya kan? Kalau nggak bikin, kan pegawainya harus digaji, ya kan? Nah, mau PHK juga, PHK kan aturannya juga nggak mudah dan nilainya besar sekali. Nah, saya kira pemerintah ada beberapa yang dikriteriakan, yaitu ada esensial, ada kritikal. Nah ini saya harapkan juga ada satu kebijakan di lokal, karena tiap industri itu berbeda-beda ya. Industri misalnya ada industri yang prosesnya itu proses ban berjalan misalnya ya, ban berjalan, dan yang kerja kebanyakan mesin. Apakah itu harus separuh kan ini diperbolehkan 50%. Kalau di separuh berarti nggak jalan tuh industrinya. Nah, tapi kalau industri yang shift-nya itu shift 1, itu bisa saja dibuat 2 shift. Jadi tadinya shift 1, sekarang dibuat 2 shift. Kerja jam 7 sampai jam 3, jam 3 sampai jam 10. Namun harus ada kebijakan lagi, PLN membebaskan dari beban puncak, karena jam 5 sampai jam 10 itu ada denda 50% biaya listrik. Jadi ini sama-sama dipikul lah, kalau berat sama-sama dipikul, kalau ringan sama-sama dijinjing, itu harus diperlakukan. Jadi saya lihat kebijakan untuk mengamankan penyebaran COVID-19 17 ini memang udah benar lah ya. Artinya ini kan udah semi lockdown ini. Semi lockdown, kalau lockdown mungkin pemerintah uangnya nggak ada untuk ngasih makan rakyatnya, kita paham lah kalau itu. Nah, tapi kan juga harus ada kebijakan ekonomi yang harus diambil supaya agar ekonominya jangan mati sama sekali. Nah, tentu ini kalau nggak salah saya dulu pernah baca-baca hanya 3 pemerintah punya senjata. 1 yaitu moneter, 2 fiskal, 2 administrasi. Nah, yang administrasi inilah yang paling gampang dirubah-rubah. Ya kan, dirubah, dibikin aturan baru, caranya lain lagi. Nah, yang susah kan fiskal. Fiskal ini biasanya pelit. Nah, moneter sekarang tidak ada di pemerintah, moneter berdiri sendiri. Nah, jadi ketiga kebijakan ini, kalau nggak sinkron, administrasinya udah bolak-balik dicoba A, B, C, D, lalu fiskalnya juga ikut ngikutin tapi lambat, moneternya nggak bisa ngikutin, ya tentu korbannya makin banyak. Di samping korban manusia, saya rasa kalau saya lihat TV sih, sebetulnya pelayanan medis sudah kolaps nih. Artinya banyak teman saya yang mencari rumah sakit nggak ada. Ya udah nggak ada. Jadi menurut saya udah kolaps. Artinya melayani korban dari yang terjangkit COVID udah nggak bisa. Jadi masing-masing berobat atau memelihara dirinya di rumah masing-masing. Nah tentu terus ada informasi mengenai ada obatnya nih, obat cacing pun ribut lagi. Jadi ini saya setuju dengan Mas Panji tadi, kalau secara kolektif itu tidak kompak ya nggak akan selesai. Karena masalah ini adalah masalah baru buat seluruh dunia ya, walaupun Mas Riz mengatakan tadi ada Spanish flu 1918, mungkin ingatannya udah lupa Mas, jadi literasinya mungkin tulisannya mungkin nggak sekomplit sekarang, dulu belum ada WhatsApp ya kan. Nah itu mungkin nggak secanggih sekarang ya. Jadi saya kira ini nyoba terus
yang terbaik yang akan diambil. Nah, tentu ini menurut saya kalau udah ngomong darurat berarti udah terakhir nih darurat. Nah, saya mungkin sedikit ikut nyumbang pendapat Mas Panji tadi. Bagaimana kalau pesan-pesan kolektif itu bisa disampaikan melalui tokoh-tokoh agama kita, ya kan? Karena di daerah-daerah itu lebih nurut ke Pak Kiainya dibandingkan nurut Pak Camatnya, kan gitu. Nah, itu harus dibuat satu fatwa, mungkin MUI memanfaatkan kalau tidak divaksin itu diharamkan, kira-kira gitu. Itu mungkin akan lebih sempurna sehingga ekonomi kita tidak kolaps. Sekarang sudah banyak sekali jam kerja dikurangin karena tidak bisa jual. Lalu tadi mall itu AC-nya harus hidup terus, Mbak. Kalau nggak hidup, nanti semua jamuran itu barang-barang yang di dalam itu. Nah, pertanyaannya yang punya mall itu kan harus bayar listrik ke PLN, ya kan? Nah, lain punya mall mau nagih yang nyewa di mall itu orang nggak jualan kok nagih, kira-kira gitu. Nah, ini persoalannya pelik sekali. Jadi memang harus ada kolektif tadi istilah peribahasa Indonesia paling gampang kan, berat sama dipikul dengan sama dijinjing, ya kan? Nah, tekniknya memang sulit. Ngomongnya gampang ya, tapi tekniknya sulit nih. Betul. Ya, menurut saya begitu, Mbak. Ya, Pak Beni, ada yang berpendapat bahwa ketika situasi seperti ini untuk menyelamatkan perdagangan, ekonomi, bisnis adalah dengan kita semuanya sekarang terhubung dengan online. Kalau menurut Pak Beni sendiri dari sudut pandang sebagai bagian dari di Kadin gitu ya, di bidang perdagangan, melihatnya itu benar efektif nggak sih? Atau ya itu bukan hanya ya, saat ini tuh seperti kayak ya bantalan kita supaya bisa tetap mengapung begitu, tetapi tetap yang namanya perdagangan bertemu ya, offline ketemu langsung itu yang lebih utama kalau di masyarakat Indonesia. Bagaimana pandangan Pak Beni? Iya, itu betul. Kalau bahasa saya no sampel no business. Jadi kalau nggak ada sampel, nggak lihat sampel, apalagi ibu-ibu kalau ke toko buah pasti nyicipin kan. Kadang-kadang nyicipinnya lebih banyak daripada belinya. Jadi kalau nggak nyicipin nggak mantap. Jadi online itu hanya bagian daripada mungkin persentase nggak sampai separuh lah. Ya, saya kira hanya barang-barang tertentu yang sudah dikenal. Dan online itu hanya cara membeli kan, Mbak, itu, ya kan, cara membeli. Tapi kita masih tergantung dengan offline, sangat tergantung dengan offline. Itu besar sekali, apalagi di daerah yang namanya pasar itu pasti ketemu dan mereka ada semacam diskusi lokal, menceritakan keluarga atau mengeluhkan suaminya atau istrinya itu di pasar ketemunya, dan dia harus ketemu. Kalau nggak ketemu, itu bukan ke pasar namanya. Iya, iya. Jadi di pasar itu bukan cuma sekedar kegiatan membeli barang selesai begitu ya, Pak Beni ya? Enggak. Iya. Kebetulan ibu saya pedagang pasar, jadi saya hafal betul. Itu mendengarkan istri saya juga pedagang, Pak. Oh gitu ya. Diberikan ya, Mas. Mendengarkan curhatan bule siapa gitu ya, bude siapa gitu ya. Pamer anaknya udah jadi polisi. Anaknya udah di dokter, Mas Riris, ya kan? Iya. Itu. Oke. Nah, untuk supaya perdagangan ekonomi bisa berjalan seperti biasa gitu ya, ini kan benar-benar memang kondisi harus seperti tahun 2019 sebelum pandemi COVID ini terjadi. Pertanyaannya barangkali yang dirindukan oleh semua orang, mungkin nggak sih sebenarnya COVID-19 ini benar-benar hilang dari bumi Nusantara ini, Pak Riris ya? Ada yang mengatakan ini nggak mungkin bisa hilang begitu saja, begitu nantinya ini akan seperti jadi kayak virus cacar, virus flu, influenza begitu. Bagaimana tanggapannya Pak Riris? Ya, satu, kalau kita ingin menghilangkan virus itu harus ada herd immunity. Tapi herd immunity itu ada batas kadaluarsanya. Karena imunitas untuk COVID selama ini sepertinya cuma pendek. Nah, kalaupun misalnya sekarang Israel sudah ada herd immunity, di Hungaria ada herd immunity, setahun kemudian mungkin sudah hilang.
Sementara kalau virusnya itu masih bersirkulasi secara global di banyak negara dan mobilitas itu masih terjadi, ya tahun depan itu di sana sudah bisa kemudian ada penularan lagi. Hal yang sama juga di Indonesia. Selama seandainya pun kita mencapai herd immunity tetapi masih ada 100 lebih negara yang kesulitan untuk mendapatkan vaksin sehingga kemudian virus itu masih beredar secara global, ya paling setahun 2 tahun, mungkin bahkan kurang dari setahun kita punya herd immunity. Setelah itu bisa beredar lagi. Jadi yang mungkin akan terjadi adalah karena adanya populasi global sudah mulai ada imunitas, yang bisa bertahan itu adalah virus-virus yang akan memberikan gejala yang ringan, karena gejala yang ringan itu menyebabkan orang tidak akan mati dan tidak akan mencari pengobatan, sehingga virus itu bisa nyaman untuk beredar. Itu yang kemudian menurut skenario, hal yang paling mungkin terjadi, virus COVID-19 itu akan berubah dalam jangka waktu yang agak lama ya, menjadi flu musiman yang lebih ringan. Tetapi dari waktu ke waktu akan ada outbreak yang tidak sebesar pandemi ini, tetapi bisa jadi tetap akan ada peningkatan kasus kematian dan kesakitan juga. Kira-kira demikian, Mbak. Oke, baik. Kita sambung nanti diskusinya, ini masih punya ruang dan masih punya luas sekali waktunya di part yang kedua, tapi kita akan jeda dulu untuk berita jurnal 9 akhir pekan dari berbagai daerah di mana Smart FM hadir. Dan Smart Listener, tanggapan atau juga catatan-catatan tadi yang sudah diberikan oleh narasumber kami ajak Anda untuk bisa meresponnya. Anda punya tanggapan seperti apa dari apa yang disampaikan oleh Pak Beni tadi berkaitan dengan sesungguhnya jalur online yang sekarang ini berlaku itu nggak bisa benar-benar mewakili nih ya habit dari masyarakat Indonesia yang memang kalau belanja bukan cuma sekedar dapat barang ya, tapi ada interaksi sosial di sana. Kemudian juga tadi Mbak Nurul sudah memberikan catatannya ya. Lalu Pak Panji dan juga Pak Riris, kami mengundang Anda memberikan komentar ke 0812 11 12 959 dan kemudian juga di YouTube channel Smart FM. Sudah beragam tanggapan-tanggapan, nanti kita akan berbagi di part yang kedua. Tetaplah bersama dengan kami dalam Perspektif Indonesia. Pagi hari ini kami mengajak Anda untuk membahas mengenai bagaimana PPKM darurat ini diberlakukan, tapi kita juga ingin terus ya masuk di dalam jalur pemulihan yang berkesinambungan. Kita sambung dan tetaplah bersama dengan kami. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung di part yang kedua, kembali kami mengajak Anda untuk menyimak diskusi menarik ya yang terselenggara berkat kerjasama antara Populi Center dan Smart FM Network terkait PPKM darurat dan pemulihan berkesinambungan. Masih bersama-sama dengan kita ada Dr. Riris Andono Ahmad, MD, MPH PhD, Director Center for Tropical Medicine UGM, ahli epidemiolog UGM. Kemudian ada Pak Beni Sutrisno, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan, ya. Kemudian juga Dr. Phil Panji Anugrah Permana, MSI, Pengamat Politik Universitas Indonesia, dan kemudian juga ada Mbak Nurul Fatin Afifa, SIP, Peneliti Populi Center. Dan Smart Listener, Anda bisa mengakses kami baik melalui streaming di www.radiosmartfm.com atau juga Anda menyaksikan kami melalui siaran langsung di YouTube channel Smart FM. Dan ini sudah ada banyak sekali tanggapan-tanggapan yang masuk ya berkaitan dengan apa yang kita bahas. Saya baca dulu, izin ya, Pak Beni, Mbak Nurul, Pak Riris dan juga Pak Panji ya, tanggapan-tanggapan yang masuk melalui WhatsApp. Saya ke Pak Budiono dulu di Banjarmasin ya. Korban COVID tidak terhindarkan, juga bencana-bencana lain yang pastinya penanganan yang efektif untuk mengendalikan bahkan dibebaskan dari pandemi, karena ekonomi juga nanti jalannya malah susah ya, mati karena kelaparan, sedangkan COVID masih eksis. Oke, terus kemudian ada Listiono yang bergabung bersama dengan kami di Lampung ya pagi hari ini yang menyampaikan rasanya perlu konsistensi ya penegakan aturan dari pemerintah. Kalau menurut saya kenapa masyarakat suka ngeyel itu adalah karena nggak konsisten tuh antara kebijakan dengan
apa namanya yang harus diterima ya, hukumannya lah kira-kira kalau menurut Ibu Listiono. Kemudian ada Sony ya, Mas Sony yang bergabung bersama dengan kita di Bekasi. Terima kasih sudah bergabung. Menurutnya nggak ada dari kebijakan pemerintah yang disukai semua orang. Permasalahannya kan ini bukan soal disukai atau tidak, tapi menyelamatkan atau enggak, katanya seperti itu. Oke. Lalu kemudian juga ada Pak Budi Hendrawan yang bergabung bersama dengan kita dari Surabaya. Menurutnya Indonesia kan sebenarnya punya filosofi gotong royong, tapi menurut saya belakangan ini gotong royongnya malah justru di jalur yang salah. Gotong royong menyebarkan informasi berita yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Oke, kita minta tanggapan-tanggapan dari narasumber kita. Mungkin yang pertama ke Pak Panji sebentar ya. Tadi ada yang berkomentar itu Pak Panji gitu kan ya. Masyarakat suka ngeyel karena ngelihat nih ya di kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah sama kemudian penegasannya di masyarakat suka nggak konsisten, karena juga ada nih pejabat-pejabat yang itu juga dia bebas tuh, nggak ditindak tuh gitu. Nah, gimana Pak Panji tanggapannya? Ya, saya kira itu pandangan yang banyak sekali kita sering dengar ya tentang inkonsistensi kebijakan, dan saya bisa memahami pendapat tersebut. Dan pada artinya kalau kita setback ke tahun 2020 ketika outbreak ini baru dimulai, kan memang terlihat juga bagaimana sikap pemerintah yang cenderung tidak menganggap terlalu serius ya persoalan ini. Kita bersyukurlah sekarang sudah lebih aware ya terhadap respon-respon seperti ini. Saya kira tapi mungkin secara psikologis pihak pemerintah itu mungkin juga ingin menenangkan ya, supaya krisis ini tidak kemudian tidak jauh lebih buruk gitu ya, dengan cara tadi misalnya berpikir tentang visi yang ingin diambil ya. Nah, di awal-awal memang kita bisa melihat lah pilihan-pilihan kebijakan pemerintah itu lebih banyak ditekankan pada menyelamatkan ekonomi ya, untuk kita bisa tahulah dari bagaimana pembentukan KCPEN ya, untuk menjadi leading sektor di dalam penanganan ini, yang itu kan orientasinya memang di titik itu kemudian visi pemerintah. Nah, saya kira pada aspek itu kita bisa memahami mungkin ya, tetapi kemudian sikap konsisten ini ternyata tidak kemudian berubah setelah lepas 1 tahun ya. Saya membaca misalnya di media bagaimana pemerintah itu tidak memprediksi akan munculnya outbreak kedua ini, yang kemudian menurut saya ini juga mungkin agak lengah di titik ini untuk kemudian menjaga kebijakan yang ketat di dalam penanganan pandemi. Jadi inkonsistensi itu saya belum tahu risetnya nih apakah berpengaruh terhadap kengeyelan dalam tanda petik masyarakat atau tidak, tapi mungkin juga memberikan pengaruh ketika misalnya pengawasan di lapangan ya, PPKM mikro misalnya di masa lalu kita tahu dianggap sebagai salah satu cara yang efektif, karena secara teoretik mikro lockdown itu juga di dalam kajian-kajian sosiologi bencana memang cukup efektif di dalam menangani. Tetapi ketika pengawasan lagi-lagi yang Presiden bilang ya, pengawasan di lapangannya kadang-kadang nggak sesuai harapan yang diinginkan dengan pelaksanaan di lapangan, sehingga mungkin menimbulkan skeptisisme di masyarakat gitu ya. Jadi ada beberapa kebijakan yang kemudian muncul lebih sebagai upaya memadamkan kebakaran gitu ya, upaya misalnya vaksinasi yang muncul, pembatasan sosial dan lain sebagainya. Nah, saya kira kenapa kebijakan seperti ini muncul? Karena mungkin tadi ya, satu karena visinya mungkin belum terlalu solid di kalangan pengambil kebijakan apa sebetulnya yang menjadi pilihan mereka. Kemudian yang kedua, situasinya juga mungkin ini kan baru ya, fenomena yang luar biasa, tapi kita 1 tahun ini menurut saya pemerintah juga banyak belajar. Yang ketiga juga menurut saya ada problem di tataran pengambilan kebijakan multiple leading sector menurut saya. Ada beberapa institusi yang tidak terintegrasi, yang kemudian ngambil bagian-bagian di dalam penanganan kebijakan, yang mungkin ini tidak terhindarkan, tapi di sisi lain bisa berdampak kepada lempar tanggung jawab misalnya ya, atau conflicting di dalam otoritas mereka. Dan yang ketiga lagi-lagi mungkin ada kepentingan-kepentingan yang mungkin di luar aspek keselamatan, di luar aspek-aspek yang lain ya, tekanan misalnya dan lain sebagainya, yang harus juga dipertimbangkan oleh pengambil kebijakan. Nah, saya kira aspek-aspek itu ke depan harus lebih solid. Nah, caranya bagaimana? Kalau saya sih sederhana aja, saya sebagai ilmuwan ya, gunakan basis pengetahuan dan ilmu
ilmu pengetahuan untuk pengambilan kebijakan. Ini apakah sudah dilakukan oleh pemerintah? Saya kira sudah dilakukan, tetapi sifatnya sporadis, jadi tidak terintegrasi. Basis evidence-based policy ya, kebijakan yang berbasiskan pengetahuan itu kadang-kadang kan kita lihatnya sporadis, masukan ini, pakar ini. Nah, sementara di institusi-institusi leading sektor penanganan juga ada sebetulnya masukan-masukan berbasis keilmuan ini ya kita tahu misalnya di Kemenristek mereka mengembangkan konsorsium COVID, kemudian di Satgas juga punya tim pakar dan lain sebagainya. Tetapi menurut saya ini belum terintegrasi ya, bagaimana kemudian ini berpengaruh terhadap kualitas pengambilan kebijakan. Jadi kalau basisnya adalah sains, menurut saya ya, insya Allah sih dasar-dasar pengambilan kebijakannya bisa lebih lebih akurat, lebih bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya kalau tadi misalnya didiskusikan Pak Beni misalnya dua aspek soal ekonomi ya, misalnya waktu itu pernah ada riset juga di Kemenristek soal survei UMKM Pak. Nah di aspek itu ternyata memang ke depan pengembangan sektor UMKM berbasis digital itu menjadi penting gitu. Walaupun tadi persentasenya masih sangat kecil gitu ya dibandingkan dengan offline gitu ya, bisnis offline. Nah itu kan berbasis riset. Kemudian yang kedua misalnya kebijakan tadi Pak Beni menyampaikan pentingnya tokoh-tokoh agama. Saya kira ini strategi yang belum terlalu kerasa, sudah dilakukan tapi belum terlalu kerasa. Saya sih ngelihat efektivitas kepatuhan masyarakat itu mungkin secara sosial bisa dibantu dengan dua elemen pokok di dalam masyarakat. Satu, elemen legitimasi komunitas yang ada pada RT dan RW gitu ya. Dan yang kedua, legitimasi keagamaan. Nah, dari titik ini mungkin tokoh-tokoh agama ya, tempat-tempat ibadah ya. Kalau misalnya Mbak Ola bisa bayangkan misalnya, kita ambil contoh Jawa lah. Setiap hari di masjid diumumkan tentang prokes misalnya. Setiap hari diumumkan tentang bahayanya COVID, ya. Saya kira akan banyak membantu ya pemahaman masyarakat karena setiap hari dengar gitu loh. Nah ini kan yang kemudian tidak setiap hari kita dengar di media ya. Artinya media televisi mungkin sekarang kalau buat anak-anak milenial mereka udah ninggalin televisi itu mungkin dikonsumsi oleh usia 50 tahun ke atas. Mereka nonton YouTube, hiburan dan lain sebagainya. Nah, tetapi kalau komunitas-komunitas ini bisa digerakkan, saya kira sih ke depan tidak ada salahnya kita coba ya dengan di level komunitas dan juga di level tadi institusi-institusi keagamaan yang melibatkan mungkin ormas-ormas sampai ke DKM kalau di masjid ya. Demikian juga dengan daerah-daerah yang seperti di Bali misalnya ya, institusi keagamaan di Kure dan lain sebagainya bisa dilibatkan secara lebih aktif. Saya kira ini yang kemudian bisa menangkal karena ya orang ngaco juga banyak gitu ya yang melemparkan hoax dan lain sebagainya kalau tidak ditangkal secara strategis. Karena kalau saya sih mengutip pendapatnya Mas Rimawan ya, kembali ke teman di UGM ya yang luar biasa mengambil inisiatif Sojo gitu ya. Yang tadi disampaikan salah satu penanggap juga terkait gotong royong. Inisiatif ini muncul di masyarakat dan saya kira perspektifnya harus dilihat ini dalam konteks penanganan pandemi ini sebagaimana kita sedang berperang. Dan perang ini ya perang semesta, bukan cuma perang pemerintah. Jadi kalau nggak ada kontribusi tokoh, ini perspektif tentang perang ini aja kita nggak ada ya. Artinya kan abai gitu ya, masyarakat abai, kemudian penanganan kebijakannya kadangkala juga tadi ya mungkin nggak konsisten dan seperti memadamkan kebakaran. Nah jadi saya kira ke depan kalau kita mau lebih serius mungkin hasil yang didapatkan mudah-mudahan sih baik gitu sih mungkin itu ya. Iya, Pak Panji tadi sempat mengatakan bahwa di gelombang yang kedua ini sepertinya pemerintah lengah dan tidak memprediksi. Bagaimana tanggapannya Pak Panji sebelum Lebaran gitu ya? Itu kan sudah gembar-gembar, bahkan mungkin masyarakat juga marah-marah waktu ditertibkan gitu ya, diminta untuk balik. Saya nggak kebayang itu kalau seandainya pada saat itu ya benar-benar loss gitu ya, hanya kemudian dihimbau gitu kan, dan minta kesadaran dari masyarakat. Mungkin gelombangnya mungkin lebih tinggi nih sekarang ini ya. Nah, bagaimana pandangannya Pak Panji? Apakah itu masih terasa kurang greget gitu ya dari sisi persiapan?